Kita bicara tentang anak luar kawin. Berarti anak ini lahir di luar perkawinan yang sah. Nah, sehingga Anda harus mengingat konsep perkawinan yang sah itu apa gitu. Nah, perkawinan yang sah itu perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing dan kemudian dicatatkan. Kalau ada seorang anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah tersebut, kita menyebutnya dia sebagai anak luar kawin. Nah, secara keperdataan, anak luar kawin ini dia memiliki hak yang sedikit berbeda dengan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Gitu. Salah satunya dalam hal pewarisan. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai aspek pewarisan tersebut. Kita latihan menghitung berapa sih besarnya warisan untuk yang diterima oleh ALK tersebut. Nah, kalau Anda lihat dari pengaturan di BW, oh iya, sebelum sampai ke BW. BW belum sampai ke pembagian apa namanya besaran warisannya, saya mau ingatkan satu hal. Kalau Anda lihat di BW mengatakan, ini BW ini lucu aturannya ya. Kalau Anda lihat di BW dia mengatakan bahwa ALK ini nggak punya hubungan dengan ibu dan juga dengan ayahnya. Jadi ALK ini nggak punya hubungan keperdataan dengan siapa-siapa yang dianut oleh BW. Lucu kan itu? Nah, tapi itu nggak berlaku lagi. Jadi tidak usah dibingungkan dengan itu, karena itu tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di pasal 43 ayat 1 disebutkan di sana bahwa ALK itu punya hubungan hukum dengan siapa? Ibu dan keluarga ibu. Jadi ALK dia punya hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu. Nah, itu apa namanya harus Anda ingat dulu. Nah, kemudian yang kedua, setelah adanya putusan MK nomor 18 ya kalau saya nggak salah ya. Sorry, bukan. Putusan MK nomor berapa saya lupa. Ada yang ingat? Nah, putusan MK ini menyatakan bahwa ALK dia juga punya hubungan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sepanjang bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kalau tadinya kita kenal ALK ini supaya dia punya hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, harus ada pengakuan, harus ada pengesahan terlebih dahulu gitu. Tetapi sejak lahirnya atau sejak adanya putusan MK tersebut, tanpa pengakuan dan pengasahan, mungkin saja dimungkinkan dia mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Ketika apa? Ketika bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu apa konsep-konsep dasar yang perlu kita ingat terlebih dahulu ketika kita membicarakan mengenai ALK. Konsep-konsep yang minggu lalu sudah kita pelajari bersama. Hari ini kita masuk ke latihan soal. Nah, tadi saya bicarakan sebelum ke latihan soal, kita review dulu. Berapa sih besarnya pewarisan, berapa besarnya warisan yang diterima oleh ALK? Ternyata ALK itu tidak mempunyai hak yang sama dengan anak yang sah. Dia punya bagian yang lebih kecil. Gitu. Nah, pembentuk undang-undang dia mengatur hal yang seperti ini supaya apa? Supaya orang berpikir untuk memiliki ALK. Kenapa? Karena nanti anaknya dia tidak mempunyai hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Gitu. Jadi orang berpikir dua kali secara sosial supaya terbentuk bahwa lembaga perkawinan itu tetap hidup. Tetapi di sisi lain ada hak anak. Pengaturan yang demikian tidak berpihak pada hak anak. Anaknya kan nggak ikutan, nggak berpartisipasi, nggak ikut menikmati, tetapi anaknya kemudian yang menjadi yang menerima akibatnya dari kelahirannya yang di luar perkawinan yang sah. Nah, tapi sampai saat ini pengaturan yang seperti ini masih berlaku. Oleh karena itu kita lihat, kalau ada ALK, kemudian ALK-nya ini menjadi ahli waris, termasuk pada golongan 1, dia punya besaran warisan sebesar sepertiga. Sepertiga seandainya dia anak sah. Berarti kalau dia anak sah, dia dapat 1, misalnya 1 juta misalnya, atau 1 miliar misalnya. Tapi karena dia ALK, maka bagiannya hanya 1 juta dikali sepertiga. Jadi
besaran warisannya, kalau dia itu ALK, mewaris bersama golongan 1, maka dia hanya menerima sepertiga seandainya dia anak sah. Saya gambar di sini ya. A menikah dengan B. Kemudian dia punya anak C dan punya anak D. Nah, kemudian selain aduh saya salah. Oh benar. A menikah dengan B, dia punya anak C dengan D. Nah, kalau misalnya si A meninggal dunia, ini kita bilang golongan berapa? Golongan 1. Kita bilang ini golongan 1. Kenapa? Karena si A meninggal dunia, A berkedudukan sebagai pewaris, dia masih meninggalkan B istrinya dan 2 orang anaknya, C dan D, golongan 1. Sekarang kalau gambarnya saya tambah. Nah, A ini sebelum menikah dengan B, dia pernah punya dia sudah punya ALK yang diakui. Berarti dia mengakui adanya anak, dia mengakui anak luar kawin. Tadi kita bicarakan di awal, kalau dia mengakui, maka konsekuensinya si anak luar kawin ini dia punya hubungan hukum dengan ayahnya juga gitu. Nah, sekarang si ayahnya ini meninggal dunia, si A ini meninggal dunia. Karena dia punya hubungan hukum, maka si E ini dia juga menjadi ahli waris. Saya mau tanya di tempat Anda nih, apa namanya, kelihatan apa enggak ya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nah, si E ini karena dia punya hubungan hukum dengan A, maka dia juga berkedudukan sebagai ahli waris. Karena ini tadi Anda sudah bilang ini adalah golongan 1, maka ada ALK di sini, maka ALK-nya dia mewaris bersama dengan golongan 1. Kita menyebutnya demikian. ALK dia mewaris bersama golongan 1. Jadi kalau Anda baca, Anda lihat rumusnya, Anda lihat pengaturannya, kalau dikatakan ALK mewaris bersama, Anda ingat kacamatanya, sudut pandangnya, tempat berdirinya, itu ada di ALK-nya. Jadi ALK mewaris bersama siapa? Nah, oleh karena itu, Anda harus tanya dulu, ALK-nya ini diwaris atau bukan? Dia berhak untuk mewaris atau bukan? Pertama kali yang harus Anda cari adalah apakah dia diakui atau enggak. Kalau dia diakui, berarti dia berhak mewaris. Kalau dia berhak mewaris, maka pertanyaannya adalah kemudian dia berhak mewaris bersama dengan siapa? Jadi sudut pandangnya pada sudut pandang ALK ketika ALK-nya itu menjadi ahli waris. Ini ALK-nya dia mewaris bersama golongan 1 kalau gambarnya seperti ini. Sekarang saya rubah sedikit gambarnya. Saya mau tanya ke Anda. Kalau gambarnya seperti ini, kemudian C meninggal dunia dan C berkedudukan sebagai pewaris, maka Anda menyebut yang seperti ini golongan berapa? 2. Golongan 2, betul syukur. Jadi ini adalah golongan 2. Kenapa? Karena kita sudah tahu bersama golongan 2 itu yang jadi ahli waris adalah ayah dan ibu, atau ayah atau ibu kalau misalnya salah satu sudah meninggal dunia, dan saudara-saudara sekandung dari si pewaris. Nah, ini kita menyebutnya golongan 2. Nah, golongan 2 ada ketika apa? Ada ketika si pewaris dia tidak punya golongan 1. Maka muncullah golongan 2. Tapi si pewaris ini ternyata meskipun dia tidak menikah, dia tapi punya ALK yang dia akui. Namanya E. Jadi, kalau dia anak sah, maka harusnya ada golongan 1. Tapi sayang sekali, si E ini bukan anak sah. Karena si E bukan anak sah, maka si E ini dia disebutnya sebagai anak luar kawin ALK. Nah, oleh karena dia adalah ALK, maka dia tidak bisa mewaris seluruh hartanya P sebagai anaknya. Nggak diakui ada golongan 1, karena dia adalah ALK. Tapi diakui dia tetap menerima warisan karena dia diakui oleh P. Nah, undang-undang menentukan dalam hal yang demikian, maka si E ini
mewaris bersama dengan siapa? Golongan 2. Kenapa? Karena gini, ALK ini kayak setengahnya outsider gitulah. Apa namanya, dalam bahasa awam atau dalam pikiran Anda, supaya gampang bayanginnya, setengahnya itu dia outsider. Setengah dianggap ada, setengahnya dianggap nggak ada gitu. Kalau seandainya dia nggak ada, ahli warisnya siapa? Golongan 2, ayah dan ibu dan juga saudaranya. Tapi ternyata dia ada. Nah, dia adanya sebagai apa? Sebagai ALK. Karena tidak dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Tapi E-nya mengakui. Oke lah, karena E-nya mengakui, tapi dia ALK, ya udah dia tetap mewaris gitu. Terus besaran warisannya berapa? Besaran warisannya ditentukan berapa? Kalau dia mewaris bersama golongan 2, ALK-nya dapat berapa? Setengah, Bu. Setengah, betul Aldi. Jadi ALK-nya mendapatkan setengah bagian. Anda ingat, harusnya kalau dia adalah anak sah, dia dapat berapa? 1 bagian. Seharusnya dia itu adalah golongan 1. Tetapi karena dia ALK, maka keberadaannya ini nggak diakui secara penuh. Setengah doang. Undang-undang menentukannya demikian. Jadi Anda lihat, tadi ya, yang ketika kita lihat di golongan 1, ternyata ada ALK-nya. ALK-nya juga nggak dapat bagian yang full. Nah, gambarnya yang kayak gini, sebenarnya dia satu-satunya keturunannya dari C, dari si pewaris. Tapi karena dia ALK, dia nggak punya bagian yang penuh. Bagiannya cuma dianggap setengahnya saja. Demikian juga ketika dia mewaris bersama golongan 3. Nah, besaran warisannya menjadi lebih besar ketika dia mewarisnya bersama golongan 4. Kenapa? Karena sudah jauh, semakin jauh hubungan kekerabatannya dengan si pewaris. Sudah semakin jauh, dia yang paling dekat. Gitu. Jadi dia dapat bagian yang lebih besar, yaitu 3/4. Nah, di sini Anda lihat, ALK dia punya besaran yang lebih kecil, yang tidak semestinya dia terima. Oleh karena itu, ingat-ingat ya, jangan bikin ALK. Kasihan anaknya. Jadi, peringatan untuk Anda. Caraka jangan ketawa-ketawa, kamu jangan-jangan rencana. Jadi, apa Nggak namanya, ada, Bu. kamu dapat peringatan dini dari saya, ya kan? Jangan rencana, Caraka. Gitu. Jangan bikin ALK, kasihan anaknya. Gitu. Nah, itu harus Anda ingat ya. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal nomor 1. Siapa yang mau mengerjakan? Saya akan bantu dengan gambarnya, nanti Anda mendikte saya. Untuk nomor 1, siapa yang mau mengerjakan? Silakan. Nomor 1. Kalau tidak ada yang mau mengerjakan, saya bahas saja. Apa namanya? Nggak usah dikerjakan, saya membahasnya saja. Nanti Anda kerjakan sendiri, terjemahkan berdasarkan pembahasan kita. Lalu jangan lupa dikumpulkan seperti biasa ya, sudah saya siapkan tempatnya di flexible learning. Nah, mari kita bahas. Bentar, saya buka Explore-nya dulu. Oke, mari kita lihat di Explore-nya dulu. Soal nomor 1. Oh, sorry, saya malah bukanya ke ini. Nah, mari kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 1 bunyinya demikian. Ada seseorang namanya Heru. Si Heru ini menikah secara sah. Sorry, saya salah soal. Ada orang namanya Brad, dia menikah dengan Tessa. Dalam pernikahan tersebut dilahirkan 4 orang anak, yaitu Delon, David, Dahlia, dan Sel. Di samping anak yang sah, Brad memiliki ALK yang diakui sebelum perkawinannya dengan Tessa. Oh iya, satu hal yang saya lupa sebelum kita bahas ini tadi, saya kelupaan. Kalau misalnya dari kasus ini, Brad sama Tessa, oh jangan nanti Anda bingung, orang lain aja, Caraka aja lah. Misalnya nih Caraka, gitu, pacaran, kebablasan.
Terus habis itu pacarnya, jangan ya Caraka, nggak mau kamu. Enggak, Bu. Oke, misalnya ada si A, dia pacaran dengan si B, kebablasan, B-nya hamil, melahirkan seorang anak. Terus si A sama si B ini sama-sama anak kos, sama-sama anak rantau. Orang tua keduanya dan keluarganya di luar Jawa semua, nggak ada yang tahu. Nah, kemudian mereka entah bagaimana mengaturnya, mereka mengaturnya, jadwal kuliahnya disesuaikan, dan seterusnya, bantuan teman-teman saya kontrakannya, gitu. Pokoknya orang tuanya tetap nggak tahu, dan mereka tidak menikah. Anaknya itu statusnya menjadi anak luar kawin. Nah, hubungan mereka tetap baik-baik saja sampai mereka lulus. Kemudian mereka berencana untuk menikah karena mereka udah lulus. Mereka jadi berani ngomong ke orang tua karena setidaknya mereka udah lulus. Mereka dikirim ke Salatiga untuk jadi sarjana, mereka udah jadi sarjana. Jadi mereka memberanikan diri ngomong ke orang tuanya kalau dalam proses perkuliahan ada bonusnya. Kemudian orang tuanya bilang, udah, kalau gitu langsung nikah aja. Nah, terus menikahlah mereka. Si anak ini, setelah orang tua biologisnya menikah, statusnya anak sah atau anak luar kawin? Enggak sah, Bu. Syukur, anak sah. Yang lain, setelah orang tua biologisnya Masih anak luar kawin, Bu, sampai ada permohonan ke pengadilan, Bu. masih anak luar kawin. Kenapa? Karena pengertiannya anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah. Karena dia udah terlanjur lahir sebelum ada ikatan perkawinan yang sah, maka dia statusnya ALK. Kalau orang tuanya menikah tanpa membuat pengakuan dan pengesahan terhadap si anak, maka anak itu statusnya tetap saja ALK. Walaupun orang tua biologisnya loh yang menikah. Jadi nanti kalau kemudian dia punya adik-adiknya itu adalah anak sah, dia ALK. Secara perdata nanti besaran warisannya dia sepertiga seandainya dia anak sah, karena dia tidak diakui dan disahkan. Nah, oleh karena itu, jadi sekali lagi ya, jangan. Tapi kalau kejadian, ya kalau Anda menikah, jangan lupa diakui dan disahkan. Sehingga kedudukannya menjadi sama seperti anak. Itu ya. Nah, itu apa namanya, konsep yang harus Anda ingat. Nah, sekarang soal nomor 1. Brad menikah dengan Tessa, melahirkan 4 orang anak dalam perkawinan tersebut. Berarti 4 orang anak itu, karena di soalnya disebutkan 4 orang anak dilahirkan dalam perkawinan tersebut, berarti 4 orang anak itu adalah anak sah. Nah, selain itu, si Brad ini punya 2 ALK, yaitu Edward dan Epson. Berarti kalau Anda lihat gambar, Anda bikin gambarnya, berarti yang 4 itu dalam perkawinannya dengan Tessa, kemudian yang 2 itu tadi ya, garis titik-titik, garis apa namanya putus-putus untuk menggambarkan dia adalah ALK. Nah, kemudian itu yang Anda harus gambar bagiannya. Lalu Brad-nya meninggal dunia, pertanyaannya siapa ahli warisnya Brad? Ini mirip dengan tadi yang kita bahas, hanya saja anaknya lebih banyak. Tadi kan anaknya cuma 2 atau 1 ya, kita contohnya tadi. Tapi yang ini anaknya lebih banyak. Ahli warisnya siapa? Semua yang ada namanya di situ semuanya ahli waris. Besarannya berapa? Nah, untuk menghitung besarannya, Anda harus ingat, hitung dulu, kalau kita bicara ALK, besarannya Anda hitung dulu besaran harta warisan yang diterima oleh ALK. Ketentuannya kan dia menerimanya berapa? Sepertiga seandainya dia anak sah. Berarti Anda harus hitung dulu, seandainya dia anak sah, dia dapat berapa? Nah, seandainya dia anak sah, dia dapat berapa? Seandainya dia anak sah, dia dapat berapa? 1. Berat. Dapat 6, Bu. Karena emang ahli warisnya cuma 6. Oh iya, saya masih 7, Bu. Saya masih hidup, Bu. Sorry, Bu. 7, karena Tessanya masih hidup gitu. Nah, Anda harus ingat juga, di soal ini saya tidak menyebutkan apakah ada perjanjian kawin atau tidak ada perjanjian kawin. Nah, Anda masih ingat kalau ada perjanjian kawin berarti tidak ada harta gonogini. Berarti
Kalau harta yang ditinggalkan satu, ya satu bagian itu utuh. Tapi kalau ada perjanjian, kalau tidak ada perjanjian kawin, berarti ada persatuan harta. Kalau ada persatuan harta, artinya berarti ada harta gonogini. Setengahnya milik suami, setengahnya lagi milik si istri. Kalau yang meninggal suami, maka yang terbuka untuk warisan ya hanya satu toh, hanya setengah bagian, satu tangan saya maksudnya. Hanya setengah bagian toh. Yang setengah bagian lagi belum terbuka untuk warisan karena yang punya masih hidup. Anda masih ingat di pertemuan pertama dulu, warisan itu terbuka kalau ada apa? Ada kematian. Kalau belum ada kematian, belum ada peristiwa pewarisan. Nah, kalau ada harta gonogini yang mati satu orang, ya yang terbuka untuk pewarisan hanya hartanya satu orang. Gitu. Nah, untuk memudahkan hitungan, anggaplah ada perjanjian kawin, biar hartanya bulat satu. Ada perjanjian kawin, berarti nggak ada gonogini. Hartanya satu bagian, berarti semua adalah hartanya si Brad, gitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh siapa tadi ya? Berapa sih besarannya? 1/7, karena ahli warisnya ada 7. Seandainya semua anaknya adalah anak sah, maka karena golongan 1 itu pewarisannya kepala demi kepala, maka semua ahli waris mendapat bagian yang sama. Oleh karena itu, kalau atau seandainya anak sah semua, maka masing-masing orang dapat 1/7. Tapi sungguh sayang, ternyata yang 2 itu bukan anak sah. Nah, ketentuannya ALK dalam hal ini dia mewaris bersama golongan 1. Jadi, dia mendapatkan 1/3 seandainya dia anak sah. Artinya 1/3 bagian dari bagian yang dia terima jika dia itu anak sah. Jadi Anda menghitungnya 1/3 bagian kali, seandainya dia anak sah, dia dapat 1/7. 1/3 kali 1/7. Jadi si Edward dia cuma dapat 1/21. Si Epson juga sama, dia cuma dapat 1/21. Nah, selebihnya bagian yang lain kemudian buat siapa? Ya buat ahli waris yang lain. Sehingga Anda lihat di sini, ahli waris yang lain tentu saja dia menerima lebih besar daripada si. Oke, jelas? Ya. Nomor 2, ada yang mau mengerjakan nomor 2? Ada yang mau mengerjakan nomor 2? Ada? Saya, Bu. Ya, silakan. Soalnya Oke, dibaca juga. ya, sambil saya gambarin Rinaldi. Iya, Bu. Siapa namanya? Tobi menikah sama Leni. Oke, gini ya. Terus? Iya. Memiliki anak 3 yang sah, yaitu Ray, Yang sah 3 ya? Hani, iya, Ray, Hani, dan Sam. Oke, Ray, Hani, dan Sam. Ray meninggal dunia. Ray meninggal dunia. Dan Ray memiliki ALK bernama Sonya. Oke, Ray-nya pewarisnya Ray ya? Iya. Terus dia punya ALK namanya Sonya. Tobi sama Leni udah meninggal dunia, Bu. Tobi sama Leni udah meninggal dunia. Oke. Jadi gambarnya gini ya? Iya, Bu. Oke. Saya tanya dulu, kalau gambarnya seperti ini golongan berapa tuh sebenarnya? Ini kan berarti tadi yang saya bilang nih, setengah dianggap ada, setengah enggak, gitu kan? Golongan 2, Bu. Golongan 2. Nah, jadi kita membicarakan ALK, yaitu Sonya, dia mewaris bersama golongan 2. Golongan 2-nya siapa, Rinaldi? Hani dan Sam, Bu. Hani dan Sam. Orang ALK, dia mewaris bersama golongan 2, yaitu Hani dan Sam. Nah, sekarang kita hitung besarannya. Gimana, Rinaldi? Besarannya yang dihitung pertama ALK-nya dulu. Ini berarti yang nomor C ya? Iya, nomor C. Sorry, ini kan berarti soal A. Kemudian soal B, siapa ahli warisnya? Hani, Sam, dan Sonya.
Hani, Sam, dan Sonya. Ya. Nah, sekarang kita mengerjakan soal yang C. Soal yang C, besaran warisan ya. Oke, besaran warisannya Iya. berapa? Pertama kita harus menghitung ALK-nya dulu. Karena Sonya mewarisi bersama dengan golongan 2, maka rumusnya setengah dikali jumlah harta warisan. Harta warisan 1 miliar, maka Sonya mendapatkan setengah dikali 1 miliar 500 juta. Ini. Iya. Lalu Oke, setelah itu terus kita bisa menghitung bagian dari Sam dan Sonya. Sam dan Hani. Sam dan Hani ya, Sam dan Hani. Sam dan Hani yaitu 500 juta dibagi 2. Karena kan Sam dan Hani jumlahnya 2, atau 500 juta dikali setengah, masing-masing dari mereka mendapat bagian 250 juta. Jadi masing-masing 250 juta. Ini ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih Rinaldi. Nah, jawabannya benar seperti itu. Kalau Anda yang belum seperti ini, Anda bisa betulkan sambil Anda coba memahami. Kalau Anda menuliskannya, memahami soalnya, Tobinya masih hidup, ya enggak apa-apa. Gambarnya disesuaikan saja, karena di situ kan nulisnya Tobi dan Lani dalam kurung sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia itu Tobi dan Lani atau cuma Lani aja gitu. Kalau Anda kemudian menghitungnya yang meninggal dunia Lani aja, ya gambarnya silahkan Tobinya dihidupkan. Lalu kalau Tobinya masih hidup, berarti rumus golongan 2-nya harus diingat. Berarti ayah atau ibu, orang tua kan salah satu, berarti ayah mewaris bersama saudara. Ayah mewaris bersama dengan saudara. Ayahnya dulu dikasih bagian, sepertiga bagian. Lalu yang sepertiga bagian lagi untuk saudara-saudaranya, gitu toh. Nah, caranya sama nanti untuk menghitung yang bagiannya, berarti ahli warisnya Tobi, Sam, dan Hani. Oke, jelas? Apa mau diulang? Kalau versi yang kedua? Cukup jelas? Apa mau diulang? Cukup, Bu. Jelas? Cukup jelas? Oke. Nah, ini si Sonya sebagai ALK, dia mewaris bersama golongan 2, golongan 2-nya tinggal saudara-saudara dari orang tuanya, dari ayahnya. Nah, sekarang kita akan lihat soal yang nomor 3. Nah, soal yang nomor 3 ini membutuhkan ketelitian. Siapa yang mau mencoba soal yang nomor 3? Kemarin di kelas yang 1, saya nggak kasih soal yang nomor 2 ini, langsung ke soal yang nomor 3. Nah, ternyata jadi nggak bisa dimengerti dengan langsung gitu. Nah, saya kasih soal yang nomor 2 dulu biar kelihatan bedanya. Oke, yang nomor 3 siapa yang mau membuat? Yang nomor 3? Ada? Yang nomor 3 ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita bahas seperti yang nomor 1 tadi. Oke, untuk yang nomor 3, ALK-nya tuh ALK-nya siapa sih? ALK ayahnya, Bu. ALK ayahnya, betul. Tulislah nomor 3-nya saya gambar aja soalnya kayaknya ntar susah dipahami. Apakah kelihatan? Kelihatan ya. Tolong didiktein, Hermawan menikah dengan siapa? Nani. Hermawan menikah dengan Nani. Punya anak berapa? Anak sahnya ada 3. Anak sahnya ada 3, 1, 2, 3. Namanya siapa saja? Hugo, Helen, Hosia. Hugo, Helen, dan Hosia. Kemudian? Punya anak ALK-nya. Bentar, ALK-nya siapa? Hermawan tadi ya? Hermawan. Nah, Hermawan ini berhubungan dengan seorang wanita lain tapi tidak menikah, kemudian dia punya ALK, namanya siapa? Irwin dan Siti. Erwin ya.
Erwin dan Siti ya. Erwin dan Siti. Iya, 2 Bu. Siti. Isti, Oh, Bu. Siti, bukan Siti, ya kan? maaf Nah, Bu. nggak apa-apa. Cuma nama. Nah, jadi gambarnya beda kan dengan gambar. Oh, sorry, ini gambarnya belum selesai. Siapa yang mati? Hugo Bu. Hugo yang mati. Hugo sebagai pewaris kah? Terus ada lagi yang mati? Ada yang perlu kita Hermawan coret? dan Nani, Bu. Ini juga kita coret. Nah, ini mereka sudah mati duluan, tapi yang sedang kita cari itu pewarisnya. Makanya kalau gambar jangan lupa ya, siapa yang jadi pewaris gitu toh dulu toh. Soalnya bisa jadi kan udah mati duluan gitu. Terus di gambarnya itu siapa sih yang mau dilihat gitu. Gambarnya kayak gini. Gambarnya adalah Hugo, Helen, Hosea, bersaudara kandung, bersaudara dari orang tua yang sama. Kemudian ada Erwin sama Isti. Mereka bersaudara juga, satu ayah. Artinya gambarnya kan kayak gini toh. Ya kan? Beda dengan yang tadi toh. Kalau yang tadi soal nomor 2 tadi, Tobi, kemudian Lani punya anak siapa? Ray, terus siapa lagi ya? Anaknya siapa sih? Ray, Sam. Ray, Hani, Sam. Nah, kemudian kalau soal yang tadi, Ray-nya ini pewaris, lalu dia punya ALK namanya Sonya. Ya kan? Ini dah mati, ini dah mati. Anda lihat, tadi saya bilang, si ALK ini, dia mewaris. Kalau dia dibilang ALK-nya mewaris, berarti ALK-nya ini punya hubungan langsung dengan siapa? Dengan dengan si pewaris. Kalau kita bilang ALK mewaris bersama golongan 2, maka ALK ini sebenarnya dia itu golongan 1-nya pewaris. Tapi karena dia ALK, lalu dia dianggap setengah doang, nggak diperhatikan sepenuhnya. Antara ada dan tiada. Iya diakui ada, tapi nggak diakui sepenuhnya gitu. Terus dikasih bagian setengah tok. Tapi kalau dalam gambar yang di atas, apakah si ALK-nya ini kita bisa bilang ALK mewaris bersama golongan 2? Kalau ini ditutup, Hugonya mati, ahli warisnya ini dan ini. Sama kan kayak gini, golongan berapa? Golongan 2. Lalu di samping itu ada ALK. ALK-nya tapi berkedudukan sebagai apa? Saudara. Bukan namanya si Hugo. Pertanyaannya, apakah yang demikian ini memenuhi ketentuan mengenai ALK mewaris bersama golongan 2? Iya apa enggak? Pertanyaannya kan gitu. Ya toh? Dengan kata lain, Anda harus jawab dulu. Dalam kasus yang seperti ini, apakah si ALK ini merupakan ahli waris atau bukan? Kalau sudah tahu dia ahli waris atau bukan, baru kemudian Anda jawab, ahli waris yang mana? Gitu. Berapa besaran warisannya? Ya kan? Nah, sekarang saya tanya dulu. Ini soal yang A, atau inilah, karena tadi dimatiin semua, soalnya sama. Ini dihidupin aja, biar beda sama soal yang nomor 2. Hermawan. Masih hidup, Nani yang mati. Nah, kalau yang ini kita bilang ALK mewaris bersama golongan 2. Kalau kayak gini, ini kita bilang ini pewarisan golongan berapa sih ini? Gambarnya kayak gini. Golongan berapa ini? 2, Bu. Golongan 2. Iya, betul Tovan. Ini golongan 2. Kenapa? Karena si pewaris meninggalkan ayah dan saudara-saudara. Maka kita bilang ini pewarisan golongan 2. Ya toh? Nah, sekarang yang pertanyaan saya tadi, Erwin sama istrinya ini pewaris atau bukan? Pewaris. Ahli waris atau bukan? Siapa Bu? Erwin sama istri, dia ahli waris atau bukan? Ahli waris dari siapa Bu?
Yang Ya ini atau Hugo dari dong, kan pewarisnya Hugo dalam soal ini. Tidak, Bu, kalau di sini. Oke, Rinaldi tidak. Yang lain, apakah si Erwin sama istri ini pewaris atau bukan? Bukan, Pewaris, Bu. Bu. Paki, pewaris atau bukan? Pewaris, Bu. Kok Maki yang muncul di tempatku Taufan ya? Oke, Faki kamu bilang Pewaris, pewaris ya? Bu. Oke. Iya. Nah, si Erwin sama istri pewaris, kemudian Rinaldi bilang enggak. Taufan kamu tadi jawab apa? Pewaris, Bu. Oke, pewaris. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Pewaris. kalau dia pewaris, gitu, kita ketentuannya kita dasarkan pada apa? Apakah sama dengan ini? Sama atau enggak? Beda, Bu. Bagi beda. Yang lain sama dengan ini atau enggak? Maksudnya sama dalam artian apa ya, Bu? Aturannya, pengaturannya. Apakah dia tunduk pada aturan yang sama dengan yang ini? Jadi gambar yang atas sama gambar yang bawah ini. Apakah mereka ini gambar ini tunduk pada aturan yang sama atau enggak? Beda, Bu. Beda? Oke, yang lain beda apa sama? Jawabannya beda apa sama kira-kira? Beda, Bu. Beda, betul. Jawabannya beda. Karena apa? Ya, kalau Anda lihat ya, paling gampang gambarnya aja beda. Yang satu ini anaknya si pewaris, yang ini bukan anaknya si pewaris gitu. Nah, kalau beda, maka kemudian Anda akan bertanya-tanya, kalau demikian, apakah ketentuan ALK mewaris bersama itu applicable atau enggak? Nah, kalau Anda bilang beda, ya tentu saja nggak berlaku gitu, karena Anda lihat ketentuannya bicaranya tentang apa? Anak luar kawin yang mewaris bersama. Anak luar kawinnya siapa? Anak luar kawinnya si pewaris gitu. Jadi sejak awal yang harus Anda pikirkan kalau kita ngomong ALK, ALK-nya siapa sih? Oh, ALK-nya si pewaris gitu. Jadi ini tadi yang saya bilang, ini itu antara ada dan tiada. ALK-nya si pewaris ini antara ada dan tiada, itu setengahnya dianggap ada, setengahnya juga dianggap nggak ada. Kalau dia punya golongan satu, dia singkirkan jauh-jauh gitu. Harusnya kamu nggak ada. Makanya dikasih bagiannya seperti getok. Gitu. Tapi kalau dia mewaris bersama golongan dua, ya secara hubungan darah dia paling dekat dengan si pewaris. Terus dikasih dia setengah. Kalau dia mewaris bersama golongan 4, ya secara hubungan darah sekali lagi dia paling sangat dekat. Jadi yang golongan 4-nya cuma terima 1/4, dia terima 3/4. Sekali lagi, tadi yang saya bilang, ALK berarti harus dilihat dari sudut pandangnya si ALK ini. Dari tempat berdirinya si ALK ini. ALK mewaris, berarti ALK-nya siapa? ALK-nya si pewaris. Sehingga yang tunduk pada ketentuan ALK mewaris bersama, itu hanya ketika ALK-nya si pewaris. Nah, itu baru kita bicara ketentuan rumus-rumus yang tadi yang untuk menghitung pewarisan. ALK-nya si pewaris. Oke, jelas sampai di sini? Jelas? Nah, kalau jelas nggak ada pertanyaan? Nah, kalau dia bukan ALK mewaris bersama, berarti kita harus cari. Kalau dengan demikian, benarkah dia mewaris? Anda bilang benar. Kalau benar, kemudian dia tunduk pada aturan yang mana? Nah, tadi saya di awal tanya, golongan berapa sih ini? Golongan 2. Nah, golongan 2, dulu kita sudah membahas. Golongan 2 itu bisa ayah dan ibu, atau ayah atau ibu, atau ayah dan ibu dan saudara-saudara, atau ayah atau ibu dan saudara-saudara, bisa juga saudara-saudara, gitu kan? Itu di golongan 2, siapa yang menjadi ahli waris golongan 2. Nah, kemudian waktu itu kita juga sudah membahas, kalau kita bicara saudara, ingat di ketika kita bicara golongan 2 itu, jumlah saudara itu menentukan berapa besaran warisan yang diterima ayah atau ibu. Ya kan? Dia ayah atau ibu mewaris bersama satu saudara. Ayah atau ibu mewaris bersama lebih dari 2 saudara. Ayah atau ibu mewaris bersama lebih dari 2 saudara, besarannya jadi beda. Dengan kalau saudaranya cuma 1 tok.
Jumlah saudara menentukan berapa bagian ayah atau ibu. Nah, ini ayahnya masih hidup, berarti ayah atau ibu mewaris bersama saudara nih, ada banyak saudaranya. Pertanyaannya adalah, berapa saudara yang ada di situ? Nah, waktu kita bahas golongan 2 yang dulu, tidak dibedakan apakah saudaranya itu adalah saudara kandung, apakah saudaranya itu adalah saudara seayah atau seibu, dianggap saudara. Jadi nggak dibedakan apakah saudaranya itu berasal dari ayah dan ibu yang sama, atau hanya satu ayah, satu ibu yang sama. Dianggap dia adalah saudara, semuanya adalah saudara. Jadi itu yang harus Anda ingat. Berarti satu ayah, karena ayahnya kan satu ya, dia mewaris bersama lebih dari 2 saudara. Karena ini ada 2, sini ada 2. Berarti dia mewaris bersama, ayah mewaris bersama 4 orang saudara. Ayahnya dapat berapa? 1/4 bagian. Sisanya yang 3/4 bagian. Nah, ini pertanyaan untuk Anda. Sisanya yang 3/4 bagian, apakah dibagi sama antara yang dari saudara seayah dan seibu, dan yang hanya berasal dari satu ayah saja, ibunya beda. Apakah besarannya kemudian sama atau beda? Beda, Bu. Iya, betul Rinaldi, jawabannya beda. Jadi besaran warisannya beda antara yang seayah dan seibu dan yang beda. Hanya ayah saja yang sama atau ibu saja yang sama. Besaran warisannya jadi beda. Nah, itu pembahasan kita untuk nomor 3. Selebihnya Anda silakan kerjakan di buku latihan seperti biasanya, difoto kemudian diupload. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Apakah ada pertanyaan? Saya Bu mau bertanya Bu. Silakan. Yang untuk nomor 1, yang ketika ALK mewaris bersama golongan 1 kan bagiannya itu 1/3 dikali seandainya ia anak sah. Nah, pertanyaan saya, kalau anak keluar kawinnya lebih dari 1, apakah bagian itu dibagi lagi atau bagiannya sama seperti yang saya bagi? Oke, kalau misalnya ALK-nya ada 3 gitu misalnya. Kalau soal ini kan ALK-nya ada 2. Nah, yang dimaksudkan dengan dia menerima 1/3 seandainya dia anak sah, berarti itu masing-masing ALK. Dia akan menerima 1/3 bagian seandainya dia anak sah. Jadi kalau dalam soal yang nomor 1, seluruh ahli waris itu ada 7 orang, tanpa membedakan anak sah atau tidak anak sah, ada 7 orang. 1 orang istri, kemudian 2 orang ALK, dan 4 orang anak sah. Jadi total ada 7. Nah, kita dulu sudah berbicara pas golongan 1. Golongan 1 itu mewarisnya kepala demi kepala, semua menerima sama besar. Jadi si istri 1/7, si anak-anak 1/7. Memang golongan 1, mewarisnya kepala demi kepala. Nah, sehingga seandainya dia anak sah, seandainya si ALK ini adalah anak sah, maka dia akan menerima 1/7 bagian. Nah, kalau di soal itu ada siapa? Edward sama Epson. Jadi seandainya Edward anak sah, dia akan dapat 1/7. Seandainya Epson anak sah, dia akan dapat 1/7. Tapi sayang sekali mereka bukan anak sah. Mereka hanya menerima 1/3 bagian seandainya mereka anak sah. Jadi bagiannya Edward menjadi 1/3 dikali seandainya dia anak sah tadi 1/7. Jadi Edwardnya dapat 1/21. Demikian juga si Epson. Dia terimanya 1/3. Seandainya dia anak sah, dia dapat 1/7. 1/3 kali 1/7 sama dengan 1/21. Sehingga nanti ada sisa 19/21. Dari satu bagian, dikurangi 1/7 untuk Edward, ditambah 1/7 untuk Epson, sisanya 19/21. Nah, yang 19/21 dibagi 5 ahli waris yang belum dapat tadi, istrinya dan 4 orang anak sah. Nah, dari hitung-hitungan itu Anda akan lihat, oh iya, anak nggak sahnya ya, anak ALK-nya pasti dapat bagian lebih kecil karena mereka menerima 1/3 seandainya dia anak sah. Kalau soalnya diganti, misalnya dia punya anak ALK-nya 5, kemudian ALK-nya 5, anak sahnya 1, 6, anaknya 6. Kemudian istrinya sudah meninggal dunia.
Jadi ahli warisnya ada 6 orang anak. Seandainya anak sah, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, masing-masing akan mendapatkan 1/6 bagian. Ya toh, ingat golongan 1 kepala demi kepala. Tapi ada 1 orang anak luar kawin, dia nggak terima 1/6. Karena ketentuannya dia hanya menerima 1/3 bagian seandainya dia anak sah. Jadi dia hanya terima 1/3 dikali 1/6. Dia akan terima 1/18. Nah, sehingga masih ada 17/18 dibagi ke 5 orang anak yang lain. Itu Faki. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Ya, kalau tidak ada, selamat mengerjakan dan merapikan buku Anda berdasarkan ini tadi ya, pembahasan kita. Nah, jadi harus Anda ingat, nomor 1 itu ALK mewaris bersama golongan 1, nomor 2 ALK mewaris bersama golongan 2. Nomor 3, kita nggak bicara ALK, kita bicara golongan 2. Jadi nomor 3 itu kita nggak bicara ALK, kita ngomong golongan 2. Di kelas yang 1 kemarin juga itu sedikit membingungkan karena kan konteksnya, sehingga Anda semua berada dalam setting kacamata ALK, kita ngomongin ALK gitu. Jadinya banyak yang terjebak, oh ini ALK bersama golongan 2 juga karena yang lainnya adalah golongan 2 gitu. Tapi yang harus Anda ingat adalah ini yang kita lihat kalau ALK, ALK-nya ini ALK-nya siapa? ALK-nya si pewaris gitu. Jadi yang harus dilihat adalah ALK ini adalah ALK-nya si pewaris. Karena dia bukan ALK-nya pewaris, maka kita nggak pakai aturan yang itu. Oke, jelas? Ya, ada yang ingin berkomentar? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Materinya masih sama mengenai ALK sebelum kita berlanjut. Nah, minggu depan saya jadi ingat yang lalu kita kelewatan karena tesnya mundur, kita kelewatan pewarisan kedua dan seterusnya. Kayaknya saya kasih materi atau enggak ya gitu. Tapi minggu depan kita akan bahas sedikit mengenai pewarisan kedua dan seterusnya. Ini cukup kompleks, tapi setidaknya Anda tahu gambarannya seperti apa gitu, Anda bisa tahu. Karena di masyarakat yang seperti ini cukup banyak. Seseorang menikah, kemudian istrinya meninggal dunia, lalu dia menikah lagi, itu perkawinan kedua. Istrinya meninggal lagi, dia menikah lagi, perkawinan ketiga. Meninggal lagi, dia menikah lagi, perkawinan keempat, dan seterusnya. Maka dibilang perkawinan kedua dan seterusnya. Atau nggak meninggal, orang menikah, cerai, menikah lagi, perkawinan kedua. Masing-masing menikah lagi, itu perkawinan kedua. Jadi kalau digambar, bisa jadi ada akan ada gambar yang seperti ini. Hermawan menikah dengan Nani, misalnya. Hermawan menikah dengan Nani. Sebelum Nani menikah dengan Hermawan, dia sudah menikah dengan si Y. Ini sudah menikah, tapi kemudian putus. Kemudian sebelum Hermawan menikah dengan Nani, dia sudah menikah dengan si M. Tapi kemudian perkawinannya ini putus. Jadi masing-masing punya pernikahan terdahulu, punya pernikahan terdahulu. Kemudian dari pernikahannya dengan M, dia punya anak misalnya S. Dari perkawinannya Nani dengan Y, dia misalnya punya anak T. Yang kayak gini kan sering terjadi. Bahkan mungkin keluarga Anda seperti ini, mungkin saja gitu. Nah, kita akan lihat sedikit di minggu depan gitu. Nah, soal nomor 3 itu sebenarnya mengantarkan ke sana. Soal yang nomor 3. Yang tadi kita ngomong golongan 2. Bukan ALK, tapi golongan 2. Bu, maaf Bu, saya mau tanya. Silakan. Itu Bu, untuk soal nomor 3 yang meninggal satu atau dua-duanya ya Bu ya? Terserah Anda sih mau kerjain satu apa dua-duanya. Tadi saya matikan satu aja supaya beda dengan nomor 2. Karena sama dengan soal yang nomor 2 kan, saya kasih kurungnya kan di belakang. Nah, Anda bisa mengasumsikan yang mati satu apa yang mati 2 gitu. Berarti bebas ya Bu? Bebas. Tapi kalau belum terlanjur, Hermawannya dihidupkan saja supaya beda dengan soal yang nomor 2.
Gitu ya. Nah, kalau kejadian nyata, Anda harus wawancara yang sebenar-benarnya, maksudnya wawancaranya yang serius gitu sama orang yang datang ke Anda gitu. Karena bisa jadi nanti dia datang ke Anda, lalu apa namanya mau bagi waris. Nah, yang mau dibagi itu pewaris yang sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Jadi Anda harus beneran gambar silsilah. Ini kan sebenarnya kayak gambar silsilah keluarga toh. Itu harus digambarnya beneran. Dan ini anaknya pinten, anaknya sinten, Pinten itu berapa, anaknya Sinten itu anaknya siapa aja gitu. Nah, apakah masih hidup? Nah, kalau udah ada yang mati, matinya kapan? Sama si pewaris matinya duluan mana gitu. Nah, itu Anda harus wawancaranya yang beneran gitu, harus digambar gitu. Gambar apa namanya? Bagiannya digambar yang serius. Kalau perlu ulangi lagi gitu supaya tidak terjadi kekeliruan. Untuk apa? Menghitung mengenai pembagian waris. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda pada kuliah siang hari ini. Nah, kita akan berjumpa lagi minggu depan untuk mata kuliah yang sama di jam 1 siang ya. Terima kasih, sampai jumpa, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih.